Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Satrio dan dua rekan saya, Rizky Putra Nindya dan Rusnita. Nah, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai masalah lingkungan dari sisi ekonomi. Nah, di sini kami mengangkat jurnal yaitu integrasi ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saudari Rusnita. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, jadi pembangunan ekonomi modern selama beberapa dekade terakhir itu telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, namun orientasi pembangunan yang menitik beratkan pencapaian pertumbuhan jangka pendek seringkali bertentangan nih dengan kapasitas lingkungan kita. Lalu aktivitas industri, pertambangan, dan penggunaan bahan kimia pertanian telah mendorong pencemaran, degradasi ekosistem, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Lalu kasus-kasus pencemaran besar seperti tragedi Minamata di Jepang menjadi bukti konkret bahwa eksploitasi alam tanpa pertimbangan ekologis itu dapat memicu kerusakan serius baik bagi lingkungan maupun bagi kesehatan masyarakat. Lalu di sisi lain, arus modernisasi dan akumulasi kapital telah memunculkan kecenderungan eksploitasi berlebihan serta marginalisasi kelompok rentan, terutama masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam. Lalu ada perbedaan pandangan antara ekonom dan environmentalis memperkuat kompleksitas persoalan. Kaum ekonom tradisional cenderung memandang sumber daya alam itu sebagai faktor produksi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai pertumbuhannya. Nah, namun sebaliknya, kaum environmentalis itu menekankan keterbatasan daya dukung dan pentingnya keseimbangan ekologis. Lalu ketegangan kedua pada sudut pandang inilah yang kemudiannya itu melahirkan kebutuhan untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Lalu integrasi tersebut itu penting agar pembangunan tidak lagi dipahami sekadar sebagai peningkatan output ekonomi, tetapi sebagai proses menjaga keberlanjutan ekosistem dan memastikan keadilan antar generasi. Lalu perdebatan ini tuh akhirnya melatar belakangi lahirnya konsep sustainable development yang mengharuskan setiap aktivitas pembangunan mempertimbangkan daya dukung lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi dan industrialisasi telah membawa manusia pada kemampuan untuk mengelola alam dengan lebih intensif. Nah, modernisasi dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, paradigma pembangunan yang menempatkan ekonomi sebagai prioritas utama itu seringkali mengabaikan keterbatasan ekologis. Fenomena pencemaran, kerusakan hutan, degradasi tanah, hingga perubahan iklim global menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap lingkungan. Lalu salah satu contoh yang paling sering dijadikan rujukan adalah kasus pencemaran Teluk Minatama di Jepang. Maksud saya kasus pencemaran Teluk Minamata di Jepang yang terjadi akibat pembuangan limbah industri mengandung merkuri. Nah, peristiwa tersebut menegaskan bahwa perkembangan ekonomi tanpa kontrol dapat membawa kerugian besar bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Hal ini mencerminkan kelemahan modernisasi yang terlalu berorientasi pada efisiensi ekonomi tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekologisnya.
Lalu perbedaan cara pandang antara ekonom dan environmentalis semakin mempertegas pentingnya integrasi. Kaum ekonom itu umumnya menekankan efisiensi dan maksimalisasi penggunaan sumber daya, sedangkan kaum environmentalis itu mengedepankan pelestarian alam dan keberagaman hayatinya. Lalu perdebatan ini tuh memicu munculnya gagasan pembangunan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam laporan The Limits to Growth pada tahun 1972 serta Our Common Future pada tahun 1987 yang menekankan bahwa pembangunan harus berada dalam batas-batas kemampuan lingkungan. Nah, dengan demikian, pembahasan mengenai integrasi ekonomi dan lingkungan hidup menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana kedua aspek ini tuh dapat disinergikan dalam kerangka pembangunan yang bertanggung jawab. Lalu kajian dalam jurnal yang kami ambil yaitu Jurnal Burhanuddin pada tahun 2016 mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan menelaah berbagai konsep, teori, serta pendekatan yang dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan ekologis. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian literatur review. Pada bagian ini, kajian ini membahas mengenai hubungan antara ekonomi dengan lingkungan telah menjadi perhatian banyak peneliti sejak meningkatnya dampak negatif industrialisasi terhadap ekonomi. Literatur menunjukkan bahwa terdapat dua paradigma besar yang seringkali berseberangan dengan dalam memandang sumber daya alam. Nah, yang pertama, kaum ekonom konvensional berangkat dari premis bahwa sumber daya alam merupakan faktor produksi yang perlu dimanfaatkan secara efisien guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, pendekatan ini berfokus pada optimalisasi, efisiensi, serta pencapaian output maksimal. Nah, namun paradigma ini kerap dinilai gagal memperhitungkan keterbatasan alam maupun dampak sosial dari eksploitasi yang berlebihan. Nah, kedua, kaum environmentalis terutama yang menganut aliran deep ekologi melihat bahwa manusia adalah bagian dari alam dan tidak memiliki kedudukan superior atas ekosistem. Nah, pendekatan ini menolak eksploitasi besar-besaran dan menekankan pentingnya keberagaman hayati, kearifan lokal, serta teknologi ramah lingkungan. Deep ekologi ini menilai modernisasi sebagai bentuk kerasukan manusia yang menyebabkan degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial. Nah, perbedaan pandangan tersebut itu memunculkan kebutuhan untuk mengembangkan suatu paradigma baru yang mampu mengintegrasikan dimensi ekonomi dan lingkungan. Literatur klasik seperti The Limits to Growth, Club of Rome pada tahun 1972 ini memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat berlangsung tanpa batas karena adanya keterbatasan SDA atau sumber daya alam. Laporan Our Common Future atau WISI pada tahun 1987 kemudian memformulasikan konsep pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Literatur juga memperkenalkan berbagai pendekatan integratif seperti neraca ekonomi lingkungan, pengendalian pencemaran berbasis biaya manfaat, serta kebijakan ekonomi hijau. Secara keseluruhan, kajian pustaka menunjukkan bahwa integrasi ekonomi dan lingkungan bukan sekedar kompromi, tetapi suatu keharusan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
Bagian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai metodologi. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin pada tahun 2016 menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Nah, pendekatan ini dipilih untuk memahami perdebatan teoritis antara ekonomi dan lingkungan serta mengevaluasi berbagai gagasan yang berkembang mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada metode ini, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan atau pengumpulan data kualitatif. Sebaliknya, ia menelaah dari berbagai sumber ilmiah yang relevan seperti buku, jurnal internasional, laporan konferensi global, dokumen kebijakan, serta hasil pemikiran para ahli ekonomi maupun ahli lingkungan. Nah, analisis dilakukan melalui sintesis dan interpretasi teoritis untuk menemukan titik temu antara kedua bidang ilmu tersebut, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu lingkungan. Melalui metode kualitatif ini, peneliti menyusun pemahaman konseptual bahwa integrasi ekonomi dan lingkungan bukanlah upaya yang kontradiktif atau berlawanan, melainkan suatu pendekatan yang saling melengkapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperhatikan aspek lingkungan cenderung menimbulkan kerusakan ekosistem, pertimbangan sosial, dan penurunan kualitas hidup manusia. Kaum ekonom memandang sumber daya alam sebagai entitas ekonomi yang bisa dieksploitasi, sedangkan kaum environmentalis menolak pandangan tersebut karena dianggap mengabaikan keterbatasan daya dukung alam. Untuk menyatukan kedua pandangan tersebut, Burhanuddin 2016 menawarkan 3 strategi integrasi, yaitu pengembangan pendekatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran lingkungan, kemudian penerapan sistem neraca ekonomi lingkungan. Dalam kerangka ini, ekonomi ditetapkan sebagai subsistem dari lingkungan. Artinya, aktivitas ekonomi harus menyesuaikan diri dengan batas kemampuan alam agar keberlanjutan kehidupan dapat terjaga. Selanjutnya itu kesimpulan. Upaya mempertemukan ilmu ekonomi dan lingkungan memiliki arti penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan akan menyebabkan kerusakan ekosistem dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, paradigma pembangunan perlu diarahkan pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan ekonomi sebagai bagian dari sistem lingkungan, di mana aktivitas ekonomi harus berjalan dalam batas-batas daya dukung alam. Prinsip utama yang harus dijaga adalah pemenuhan kebutuhan manusia masa kini tanpa mengorbankan kemauan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi wujud tanggung jawab moral dan ekologis dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Baik, itulah pembahasan mengenai salah satu jurnal yang mengangkat tema masalah lingkungan dan ekonomi. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.